baru-baru ini dunia itu sedang dihebohkan dengan adanya perang Rusia sama Ukraina. Ya sebenarnya bukan baru-baru ini sih. Perangnya udah lama, cuman yang sangat besar perangnya akan segera terjadi. Yang mana di dalam video saya ini saya akan bongkar nantinya. Bahwasanya kita tuh banyak yang nggak tahu kalau misalkan secara penglihatan perang Rusia dan Ukraina itu sekedar perang saja. Namun di belakangnya itu ada kepentingan politik yang sedang bermain. Yang mana politik ini pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Bahkan jika tidak bisa dikendalikan, maka ini bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Di samping dengan kepentingan politik, di belakang ini ada kepentingan bisnis yang dimainkan oleh seseorang yang tentu sangat berpengaruh di dunia ini, yaitu presiden. Yang mana presiden ini bukan kebijakan pribadi, namun ini dikendalikan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dunia ini. Jadi selamat datang di ilusi saya tentang di belakang layar perang Rusia dan Ukraina. Sudah kita tahu, kalau dalam posisi Amerika Serikat dalam perang Ukraina sama Rusia, Amerika Serikat itu mendukung kepada Ukraina. Bahkan Amerika Serikat itu sampai mengalokasikan 113 miliar US dollar dalam bentuk dana darurat. Yang mana dalam dana ini itu dianggarkan emang untuk membantu kepada negara Ukraina, toh dari persenjataan, kemanusiaan, dan medis. Yang mana kebijakan ini itu tentu diawali oleh kebijakan Joe Biden dulu. Yang mana Joe Biden itu sangat berambisi untuk mendukung Ukraina. Sangat berambisi. Perang antara Ukraina dan Rusia, Ukraina harus menang. Itu kebijakan Joe Biden. Namun baru-baru ini, setelah Donald Trump itu terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ini kebijakannya sangat berbeda dengan Joe Biden. Sangat kontra sekali. Yang mana Joe Biden itu pengen seakan-akan perang antara Ukraina dan Rusia, kalau Ukraina menang. Namun Donald Trump itu berbeda. Donald Trump yaitu mau menyelesaikan perang Ukraina dengan Rusia. Donald Trump menyelesaikan. Yang mana Donald Trump ini menurut saya itu sangat hebat sekali. Karena beliau ini tidak suka perang. If I were president, you would have zero chance that war would have happened. And even now, as bad as it is, should have never, ever happened. My personality kept us out of war. And I told you before, would have never happened with Russia. Would have never gone in. Putin would have never, ever gone in. And even now, I could solve that in 24. Beda dengan Joe Biden yang kerjanya cuma perang, perang, dan perang. Bahkan pada saat Donald Trump itu kampanye, Donald Trump itu berkampanye bahwasan jika misalkan Donald Trump itu terpilih, maka anggaran yang disediakan oleh Amerika Serikat kepada Ukraina, maka anggaran ini mau dikurangin. Bahkan salah satu upaya Donald Trump ini, Donald Trump itu telah memberikan isyarat bahwasannya Donald Trump ini mau mendesak Ukraina agar setuju untuk menyerahkan sebagian tanah yang direbut oleh Rusia agar konflik ini tepat terselesaikan. Namun ini ada kendala. Yaitu kendalanya Joe Biden pada saat akhir-akhir kepemerintahan dulu. Joe Biden itu makin memperparah perang ini. Joe Biden sebelum 2 bulan diganti Donald Trump, Joe Biden itu mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal yang dipasok oleh Amerika Serikat untuk menyerang lebih dalam ke Rusia. Itu pada saat akhir-akhir jabatannya. Jadi Donald Trump itu memiliki tantangan yang sangat besar. Donald Trump mau menyelesaikan perang, namun di akhir kepemimpinan Joe Biden kemarin, Joe Biden malah memperburuk keadaan. Joe Biden malah mempersulit Donald Trump untuk menyelesaikan perang Ukraina-Rusia ini. Kebijakan Joe Biden ini itu sangat berbahaya dalam perang Ukraina dan Rusia. Yang mana kebijakan Joe Biden ini itu dilatar belakangi pada saat Rusia itu mengerahkan ribuan tentara Korea Utara untuk memperkuat perangnya. Jadi kan sudah saya bahas kemarin, kalau Korea Utara itu mau membantu terhadap Rusia. Yang mana bantuan ini yaitu dengan cara memberikan bantuan pasukan, memberikan bantuan tentara, memberikan bantuan tim militer kepada Rusia. Pada saat Rusia itu mengerahkan ribuan tentara itu untuk memperkuat perangnya, untuk menjaga di sepanjang perbatasan utara Ukraina, untuk mencoba merebut kembali ratusan mil wilayah yang direbut oleh pasukan Ukraina. Dengan adanya ini, maka Joe Biden mengeluarkan kebijakan hal itu. Apalagi Rusia kemarin itu melancarkan serangan rudal dalam bentuk pesawat nirawik besar-besaran yang digambarkan oleh para pejabat itu sebagai yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Yang mana rudal ini itu menarikkan infrastruktur energi dan menewaskan warga sipil yang ada di Ukraina. Bahkan Ukraina ini mengalami kerugian yang sangat besar, sangat besar. Menurut para analis, jika misalkan perang Ukraina-Rusia ini masih tetap terjadi hingga akhir tahun 2026 nanti, maka Ukraina itu akan kehilangan potensi perekonomian senilai 120 miliar US dollar. Bayangin, akibat invasi Rusia ini.
Yang mana kerugian ini itu dimunculkan dalam bentuk kerusakan aset ekonomi akibat rudal yang diluncurkan oleh Rusia. Seperti mesin, bangunan, pabrik. Bahkan menurut sebagian analis, itu lebih nantinya. Jika misalkan perang ini tetap berjalan, maka kerugian ini akan lebih besar, yang mencapai hingga 1 triliun US dollar itu kerugiannya. Bahkan bukan hanya Ukraina nanti yang rugi. Negara-negara yang lain yang tentu berada di sekitarnya itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sangat besar. Makanya dengan adanya ini, Joe Biden mengizinkan untuk menggunakan senjata yang dipasok oleh Amerika Serikat. Gak hanya itu, Joe Biden ini karena saking mendukungnya kepada Ukraina, Joe Biden itu seakan-akan itu bertekad untuk menarik Amerika Serikat dan anggota NATO lainnya ikut ke dalam konflik ini. Ikut konflik antara Rusia dan Ukraina. Yang mana keinginan Joe Biden ini itu bukan semata-mata karena pengen membantu Ukraina. Ternyata itu ada kepentingan politik di belakangnya, yang mana saya akan sebutkan nanti. Tapi intinya, jika misalkan NATO dan Amerika Serikat nanti ikut campur dalam perang ini, toh dengan cara menyerang secara langsung atau memberikan bantuan, maka menurut pengamat intelijen, ini bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Tentu, karena anggota NATO itu banyak. Artinya ketika sudah anggota NATO ikut ke dalam, maka mau gak mau, negara anggota NATO itu harus membantu negara itu. Artinya, NATO akan membantu sepenuhnya dari pihak Ukraina jika misalkan keinginan Joe Biden ini terlaksanakan. Dengan adanya hal itu, oleh Presiden Putin itu ditanggapi bahwasanya Moskow itu dapat menyediakan senjata jarak jauh kepada pihak lain untuk menyerang target barat jika misalkan sekutu NATO ini mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka untuk menyerang wilayah Rusia. Jadi ditantang. Artinya ketika misalkan NATO ini membantu, maka Rusia itu akan berani menyerang siapapun yang ikut campur dalam perang ini, khususnya kepada negara-negara NATO. Wah, pokoknya Rusia ini sangat hebat sekali ya, sangat hebat sekali. Di samping itu kata Putin, gak hanya tentara Rusia nanti yang ikut perang, ada tentara Korea Utara yang ikut perang juga. Yang mana tentara Korea Utara ini yang dikirim kepada Rusia, yaitu sejumlah 12.000 tentara. Wah, pokoknya perang ini sangat hebat di sini. Nah sekarang saya akan mengungkap sesuatu yang berada di belakang perang ini. Pertama, dari pertanyaan tadi, kenapa kok Joe Biden itu sangat berambisi untuk membantu Ukraina? Apakah Joe Biden emang kasihan kepada Ukraina? Atau di belakangnya itu ada kepentingan politik? Ternyata gini, ketika Amerika Serikat itu memberikan bantuan duit kepada Ukraina, maka mau tidak mau, duit itu apakah mau dibelikan petrol? Apakah mau dibelikan makanan? Iya, sebagian mungkin sedikit. Tapi duit yang diberikan oleh Amerika Serikat, mau tidak mau, dia harus membeli persenjataan. Iya dong, karena perang dong. Masa mau perang mau bangun rumah, masa mau perang mau bangun infrastruktur, gak mungkin. Dia akan membelikan senjata, dia akan membelikan alat-alat perang untuk melawan Rusia. Nah, sedangkan ketika suatu negara itu mau beli senjata perang, maka belinya kemana? Tentu belinya nanti akan ke Amerika Serikat. Kenapa? Karena sudah kita tahu. Jika Anda lihat di layar kaca ya, ternyata top 5 perusahaan senjata terbesar di dunia dan tercanggih itu semuanya berada di Amerika Serikat. Yang mana dari 5 perusahaan ini, kalau kita lihat pemegang sahamnya, pemegang saham dari 5 perusahaan ini itu dimiliki oleh orang itu aja, dimiliki oleh kelompok itu aja. Yang mana kemungkinan besar, ya bukan kemungkinan besar, ya pastilah, pasti salah satu oligarki yang ada di Amerika Serikat itu pasti orang yang memiliki perusahaan persenjataan terbesar di sana. Kenapa? Karena ketika Rusia itu menerima duit, maka otomatis dia akan membeli persenjataan yang ada di Amerika. Otomatis untung dong Amerika, untung dong perusahaan di sana, oligarkinya untung pasti dong, karena senjatanya itu dibeli oleh Rusia. Nah, yang mana? Ini tuh kalau kita lihat skenarionya, ini hampir sama dengan cuci uang. Kenapa kok bisa dikatakan cuci uang? Jadi gini, ini bisa saja, ini analisa saya. Bisa saja Joe Biden itu
dikendalikan oleh oligarki. Ini menurut analisa saya. Jadi bisa saja Joe Biden itu dikendalikan oleh oligarki. Anda tahu oligarki kan, orang yang memiliki kekuasaan terbesar di dunia. Di semua negara demokrasi, kebanyakan itu pasti oligarki yang membangangnya. Nah, Joe Biden itu kan dulu kampanye. Gak mungkin dong, kampanye itu gak membutuhkan dana, itu gak mungkin. Pasti membutuhkan dana. Yang mana menurut saya, ini pasti akan dibantu oleh oligarki, pastilah. Nah, ketika Joe Biden itu dibantu oleh oligarki, menang, maka mau tidak mau, semua kebijakan itu harus tidak boleh bertentangan dengan oligarki itu sendiri. Yang mana menurut saya, dari kebijakan Joe Biden untuk mendukung Ukraina melakukan perang terhadap Rusia, ini ada hubungannya dengan oligarki. Berdasarkan kebijakan oligarki. Apa keuntungan oligarki? Karena ketika Joe Biden nanti memberikan bantuan kepada Ukraina, yang tentu bantuan itu duitnya itu dari mana? Ya tentu dari tax, tentu dari pajak masyarakat, milik duit masyarakat. Dari Joe Biden, apakah dibeliin makanan? Enggak. Diberikan bantuan kepada Ukraina. Nah, duit yang diterima oleh Ukraina yang sebesar itu nanti akan diberikan senjata. Senjatanya beli di mana? Beli ke perusahaan senjata terbesar di dunia. Perusahaan terbesarnya yaitu ada di Amerika Serikat. Ya, oligarki pasti yang punya. Kalau kalian lihat 5 perusahaan itu, pemilik saham perusahaannya, itu kalau kalian lihat, itu aja. Jadi kemungkinan untuk dikendalikan oleh oligarki itu bisa saja. Coba kita lihat dari perang-perang yang lain. Perang Israel sama Palestina. Amerika Serikat itu sangat membantu penuh Israel. Kenapa kok dibantu? Ya di samping itu, pasti ada kepentingan oligarki ini. Ketika nanti Amerika Serikat, Joe Biden misalkan yang dulu, itu memberikan bantuan duit kepada Israel. Mau tidak mau, Israel itu pasti akan membeli senjata dari Amerika Serikat pasti. Jadi samping mereka membuat sendiri, mereka itu impor ke Amerika Serikat pasti. Nah, yang untung siapa? Ya pemilik perusahaan senjata itu. Ya, makanya ketika lihat histori Amerika Serikat, ini mulai dulu itu hobinya perang, dan perang. Hobinya perang. Kenapa kok perang? Karena ketika perang-perang di luar sana terjadi, maka yang untung adalah Amerika Serikat sendiri. Kenapa? Karena perusahaan senjata yang ada di Amerika Serikat itu bakal dibeli, akan dikontrak. Yang untung siapa? Tentu oligarki yang ada di Amerika Serikat. Cobalah pikir-pikir Anda. Hobinya perang terus Amerika Serikat ini. Makanya tadi, kenapa kok Joe Biden itu sangat bertekad agar NATO bisa ikut campur dalam konflik ini? Ya tadi, karena ketika NATO ikut campur, Ukraina masuk ke anggota NATO, mau tidak mau, negara-negara NATO itu kan harus membantu dengan senjata. Nah, senjatanya ini beli di mana? Tentu beli di Amerika Serikat lagi. Jadi, pokoknya bisnis deh. Ada kepentingan bisnis di belakangnya. Jadi, anggota NATO itu pasti membantu dengan menggunakan senjata, duit. Nah, duitnya itu pasti beli senjata lagi. Sedangkan perusahaan senjata terbesar, tercanggih, itu top 5 itu di Amerika semua. Jadi kalau secara logika, benar juga. Karena emang gitu, karena kebanyakan emang gitu. Setiap negara demokrasi, presidennya itu di akhir jabatannya, itu biasanya mereka melakukan kebijakan yang bisa menguntungkan diri sendiri. Nah Joe Biden ini, itu kan nanti pasti dibayar dong. Pasti dapat persenan dong sama oligarki itu. Ya pastilah. Gak di negara manapun, saya tahu semuanya. Namun ketika Donald Trump ini terpilih, Donald Trump kan gak mau perang. Jadi otomatis Donald Trump ini bertentangan dengan kebijakan oligarki. Makanya menurut saya Donald Trump ini itu merupakan presiden yang independen. Dia tidak akan bisa dikendalikan oleh oligarki. Kenapa? Ya karena Donald Trump kaya. Ya, ingat ya, Donald Trump itu sangat kaya. Bahkan diperkirakan kekayaan Donald Trump itu mencapai berdasarkan Bloomberg itu 6,32 miliar US dollar. Bayangin. Jadi oligarki menurut saya itu tidak akan bisa mengendalikan Donald Trump. Karena Donald Trump kaya, gak butuh duit dia. Ngapain? Beda sama Joe Biden. Yang mana Joe Biden itu merupakan politisi emang mulai dulu. Penghasilannya dari mana paling terbesar? Ya dari gaji presiden ya gak cukup lah. Beda lah pastilah. Pasti kurang lah. Masa dari gaji kepemerintahannya? Ya pasti ada usaha-usaha yang lain. Atau dari oligarki. Kenapa kalau Donald Trump ini menurut saya ini sangat bagus. Makanya Donald Trump gak mau perang. Karena Donald Trump tahu kalau perang itu berdampak buruk. Toh berdampak buruk pada negara sendirinya atau berdampak buruk kepada orang lain. Tentu ketika adanya perang, yang untung itu para oligarki. Pasti
Sedangkan yang perang itu sendiri itu diadu domba oleh Amerika ini, bahkan oleh oligarki. Jadi kalau menurut saya, kampanye Donald Trump untuk melerai konflik antara Rusia dan Ukraina khususnya, ini menurut saya itu sangat sulit. Kenapa? Karena sudah makin diperparah oleh Joe Biden. Tapi menurut saya, dengan adanya kekuatan Donald Trump ini, perang antara Rusia dan Ukraina, maka akan semakin membaik. See you next video, eksklusif.